Pernahkah engkau merasa sudah banyak belajar tentang Allah, sudah sering mendengar ceramah, sudah hafal ayat dan dalil, namun hati tetap terasa hampa dan hidup seolah berjalan tanpa cahaya? Karena sesungguhnya mengenal Allah tidak berhenti pada pengetahuan di kepala, tetapi dimulai ketika hati disentuh oleh cahayanya. Dan saat itulah seseorang memasuki gerbang makrifat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang jujur dalam pencariannya. Makrifat sering disalahpahami sebagai ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu. Seolah makrifat adalah gelar spiritual yang membuat seseorang lebih suci dari yang lain. Padahal makrifat bukanlah tentang merasa sudah sampai, melainkan tentang semakin sadar bahwa diri ini tidak memiliki apa-apa selain bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, hina, dan membutuhkan rahmat-Nya. Makrifat bukan sekadar mengetahui sifat-sifat Allah secara teoritis, bukan pula sekadar memahami konsep tauhid secara lisan, tetapi makrifat adalah ketika ilmu yang dipelajari turun ke dalam hati, lalu berubah menjadi kesadaran yang hidup, yang menggerakkan sikap, adab, dan cara seseorang memandang dunia. Banyak orang berilmu namun keras hatinya, fasih berbicara tentang agama, namun mudah menghakimi, rajin ibadah, namun masih dikuasai ego, karena ilmunya belum menjadi cahaya, masih sebatas informasi yang berhenti di akal, belum menembus hijab hati. Makrifat adalah ilmu yang membuat hati lembut, membuat jiwa takut untuk berbuat dosa bukan karena manusia, tetapi karena malu kepada Allah yang Maha Melihat. Dan inilah tanda awal bahwa cahaya mulai menyala di dalam dada. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa makrifat adalah pengenalan langsung yang Allah tanamkan ke dalam hati seorang hamba setelah ia membersihkan dirinya dari kesombongan, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Sebab hati yang kotor tidak mampu memantulkan cahaya ilahi. Makrifat tidak datang melalui perdebatan panjang atau bacaan yang banyak semata, tetapi melalui kejujuran dalam taubat, kesungguhan dalam mujahadah, dan kerendahan hati dalam menerima kebenaran. Ketika makrifat mulai hadir, seseorang tidak sibuk membicarakan dirinya, tidak sibuk merasa paling benar, tidak pula sibuk mencari pengakuan, karena yang memenuhi dadanya bukan lagi keinginan dipuji, melainkan rasa cukup bersama Allah. Makrifat membuat seseorang melihat bahwa segala kejadian dalam hidup, baik nikmat maupun ujian, semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, sehingga hatinya tenang, tidak mudah goyah, dan tidak mudah putus asa. Inilah sebabnya mengapa makrifat disebut sebagai cahaya, karena ia menerangi cara pandang, membersihkan niat, dan membimbing langkah tanpa suara. Namun sangat nyata pengaruhnya dalam kehidupan. Cahaya makrifat tidak membuat seseorang meninggalkan syariat, justru semakin kokoh menjalankannya. Karena ia salat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi perjumpaan. Ia berzikir bukan lagi sekadar bacaan, tetapi kehadiran. Makrifat tidak menjadikan seseorang merasa sudah sampai, karena selama ia masih hidup, ia sadar bahwa perjalanan menuju Allah tidak pernah berakhir, dan setiap hari adalah kesempatan untuk lebih mengenalnya dengan hati yang semakin tunduk. Orang yang diberi sedikit cahaya makrifat akan lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada mengoreksi orang lain. Lebih banyak menangis dalam doa daripada berdebat dalam kata-kata, dan lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan dunia. Inilah makrifat yang sejati. Bukan klaim, bukan simbol, bukan pakaian, tetapi keadaan hati yang terus hidup dalam kesadaran akan Allah. Dan dari sinilah seluruh perjalanan spiritual dimulai. Cahaya makrifat tidak turun secara tiba-tiba, tanpa sebab, karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dia menurunkan cahayanya ke dalam hati hamba yang benar-benar mempersiapkan wadahnya. Sebab cahaya ilahi tidak akan menetap di hati yang masih dipenuhi oleh kegelapan dosa, kesombongan, dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Proses awal turunnya cahaya makrifat biasanya dimulai dari kegelisahan batin. Ketika seseorang mulai merasa bahwa dunia tidak lagi mampu memuaskan jiwanya, ketika kesenangan yang dulu dicari terasa hambar, dan hati mulai bertanya tentang makna hidup yang sesungguhnya. Kegelisahan ini bukan tanda kesesatan, justru ia adalah panggilan halus dari Allah agar hambanya mulai mencari dengan lebih jujur, bukan mencari dunia dengan label agama, tetapi mencari Allah dengan hati yang bersih. Pada fase ini Allah sering mempertemukan hamba dengan ujian, kehilangan, atau keadaan yang mematahkan ego. Karena ego yang masih utuh adalah hijab terbesar yang menghalangi cahaya makrifat masuk ke dalam dada. Ketika ego mulai runtuh, ketika seseorang berhenti merasa paling benar, berhenti merasa paling tahu, dan mulai mengakui kelemahannya di hadapan Allah,
disitulah pintu hati perlahan terbuka. Taubat yang jujur menjadi kunci utama. Bukan taubat di lisan, tetapi taubat yang membuat hati menyesal, malu, dan bertekad untuk kembali kepada Allah, meskipun harus jatuh bangun dalam prosesnya. Cahaya makrifat tidak diberikan kepada hati yang pura-pura suci, tetapi kepada hati yang mengakui kotorannya dan memohon dibersihkan oleh rahmat Allah. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran perlahan menjadi sarana pembersihan hati. Bukan sekadar hitungan tasbih, tetapi usaha menghadirkan Allah dalam setiap tarikan napas dan detak kehidupan. Dalam zikir yang istiqomah, hati mulai tenang, pikiran mulai jernih, dan seseorang mulai merasakan bahwa Allah itu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Pada tahap ini, cahaya makrifat belum terang, tetapi ia mulai terasa sebagai ketenangan yang aneh, rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan, dan kesadaran bahwa hidup ini sedang diawasi dan dipeluk oleh kasih sayang Allah. Salat pun perlahan berubah maknanya. Dari rutinitas menjadi perjumpaan, dari kewajiban menjadi kebutuhan, karena hati mulai merindukan saat-saat berdiri, ruku dan sujud di hadapannya. Allah lalu mengajarkan hambanya melalui kejadian sehari-hari, melalui kesabaran, melalui keikhlasan yang diuji, dan melalui ketaatan yang tidak disaksikan manusia. Setiap kali hamba memilih Allah daripada hawa nafsu, setiap kali ia menahan diri dari dosa yang tersembunyi, setiap kali ia memaafkan padahal mampu membalas, disitulah cahaya makrifat semakin menguat. Cahaya ini tidak membuat seseorang merasa istimewa, justru membuatnya semakin takut kehilangan Allah, semakin berhati-hati dalam sikap, dan semakin lembut kepada sesama. Orang yang mulai disentuh cahaya makrifat akan lebih banyak diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia sadar bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan, dan tidak semua pengalaman rohani layak dipamerkan. Allah menjaga cahaya ini dari hati yang suka pamer, karena makrifat adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, bukan bahan untuk mencari pengaruh atau pengikut. Semakin cahaya makrifat bertambah, semakin seseorang sadar bahwa dirinya hanyalah hamba, dan seluruh kebaikan yang ada padanya hanyalah karunia Allah semata. Inilah proses turunnya cahaya makrifat, pelan, sunyi, dan penuh ujian. Tetapi siapapun yang bersabar di jalan ini akan merasakan bahwa hidupnya tidak lagi gelap, karena di dalam dadanya telah menyala cahaya yang membimbing langkah menuju Allah. Ketika cahaya makrifat mulai hidup di dalam dada seorang hamba, perubahan pertama yang paling terasa bukan pada penampilan luar, melainkan pada cara hatinya merespons kehidupan. Karena ia tidak lagi mudah meledak oleh emosi, tidak cepat menghakimi, dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan segala sesuatu. Hatinya menjadi lebih lembut, bukan lemah, tetapi penuh kasih, sehingga ia mampu melihat kesalahan orang lain dengan empati, sambil tetap menjaga prinsip kebenaran tanpa kebencian. Orang yang disentuh cahaya makrifat akan lebih sibuk mengoreksi niatnya sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Karena ia sadar bahwa musuh terbesar dalam perjalanan menuju Allah adalah ego yang tersembunyi di dalam diri. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan, baik saat sendiri maupun di tengah keramaian, sehingga dosa yang tersembunyi terasa lebih berat daripada dosa yang disaksikan manusia. Tanda lainnya adalah munculnya rasa malu yang halus kepada Allah. Rasa malu yang membuat seseorang enggan berbuat maksiat, meskipun tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Cahaya makrifat juga membuat seseorang tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pujian manusia, karena hatinya telah menemukan sumber ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian makhluk. Ia tidak mudah kecewa ketika tidak dihargai, tidak sakit hati ketika dilupakan, dan tidak gelisah ketika tidak diakui. Sebab yang ia cari bukanlah kedudukan di mata manusia, melainkan ridha di sisi Allah. Dalam ibadah, ia merasakan perbedaan yang nyata, karena sholat tidak lagi terasa kosong, zikir tidak lagi terasa berat, dan doa tidak lagi terasa sekadar permintaan, tetapi menjadi percakapan batin dengan Rob yang Maha Mendengar. Orang yang memiliki cahaya makrifat akan lebih berhati-hati dalam berbicara, karena ia sadar bahwa setiap kata bukan hanya didengar manusia, tetapi juga dicatat dan disaksikan oleh Allah. Ia tidak tertarik memperdebatkan perkara-perkara yang tidak menambah kedekatan kepada Allah, dan lebih memilih diam jika perdebatan hanya melahirkan kesombongan dan permusuhan. Cahaya makrifat membuat seseorang mudah bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam ujian, karena ia melihat kedua-duanya sebagai cara Allah mendidik dan mendekatkannya kepadanya. Ketika diuji, ia tidak segera bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi bertanya apa yang Allah ingin ajarkan melalui peristiwa ini. Dan pertanyaan ini membuat hatinya tetap tenang di tengah badai. Ia mulai mencintai ketaatan yang tersembunyi, amal-amal kecil
yang tidak diketahui manusia. Karena ia merasakan manisnya beramal hanya untuk Allah tanpa campur tangan ego. Orang yang hidup dengan cahaya makrifat juga akan semakin sederhana dalam hidupnya. Bukan karena membenci dunia, tetapi karena dunia tidak lagi menguasai hatinya. Ia menggunakan dunia seperlunya, memegangnya di tangan, tetapi tidak menaruhnya di dalam hati. Karena hatinya telah diisi oleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Cahaya makrifat menjadikan seseorang takut akan husnul khotimah, sehingga ia terus menjaga hubungan dengan Allah hingga akhir hayat, tanpa merasa aman dari godaan dan tipu daya nafsu. Semakin besar cahaya yang Allah berikan, semakin besar pula rasa takut dan harapnya kepada Allah. Takut akan murkanya dan berharap akan rahmatnya. Dua rasa yang menjaga keseimbangan perjalanan ruhani. Inilah tanda bahwa cahaya makrifat telah hidup dalam diri seorang hamba. Bukan dengan klaim lisan, tetapi dengan perubahan sikap, kelembutan hati, dan kesadaran yang terus terjaga dalam setiap langkah kehidupan. Dalam perjalanan menuju marifat, tidak semua orang gagal karena kurangnya amal, tetapi banyak yang terhenti karena hatinya terhalang oleh hijab-hijab halus yang tidak disadari. Hijab yang tidak selalu berupa dosa besar, namun justru berupa sifat-sifat yang tampak baik di mata manusia, tetapi mematikan kesadaran ruhani. Hijab pertama yang paling tebal adalah kesombongan spiritual. Ketika seseorang merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain, merasa amalnya lebih ikhlas, ilmunya lebih tinggi, dan pemahamannya lebih lurus. Padahal perasaan inilah yang diam-diam menutup pintu cahaya makrifat. Kesombongan tidak selalu tampak dalam sikap angkuh. Terkadang ia hadir dalam bentuk merasa paling rendah hati, merasa paling zuhud, dan merasa paling tidak peduli dunia. Namun di dalamnya tersimpan rasa lebih baik dari orang lain. Hijab berikutnya adalah cinta dunia yang tersembunyi. Bukan sekadar harta dan jabatan, tetapi kecintaan pada kenyamanan, popularitas, dan pengaruh. Sehingga seseorang lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga keikhlasan. Cinta dunia membuat hati berat untuk taat, berat untuk jujur, dan berat untuk mengorbankan sesuatu demi Allah. Karena dunia telah mengambil porsi yang seharusnya ditempati oleh cinta kepada Rob. Hijab lain yang sangat berbahaya adalah ria, keinginan halus untuk dilihat, didengar, dan diakui. Bahkan dalam ibadah dan dakwah, sehingga amal yang seharusnya mendekatkan justru menjauhkan. Ria sering menyamar sebagai semangat berbuat baik, padahal yang dicari bukan ridha Allah, melainkan tepuk tangan manusia. Dan selama ria masih bercokol, cahaya makrifat tidak akan menetap. Hijab berikutnya adalah merasa sudah sampai, merasa tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi dinasihati, dan tidak perlu lagi ditegur. Karena perasaan inilah yang menghentikan pertumbuhan ruhani. Allah tidak menurunkan cahayanya ke hati yang tertutup oleh perasaan aman dari murkanya. Sebab orang yang benar-benar mengenal Allah justru paling takut kepadanya. Hijab lainnya adalah sibuk mengurusi aib orang lain. Karena hati yang dipenuhi oleh penilaian terhadap manusia tidak memiliki ruang untuk menyaksikan kehadiran Allah. Setiap kali seseorang sibuk menghakimi, membandingkan, dan merendahkan, saat itu pula hatinya sedang dijauhkan dari cahaya makrifat. Ada pula hijab berupa terlalu bergantung pada amal, merasa selamat karena banyak ibadah, merasa aman karena banyak kebaikan. Padahal keselamatan hanya datang dari rahmat Allah, bukan dari hitungan amal semata. Ketergantungan pada amal melahirkan rasa bangga, dan rasa bangga melahirkan jarak antara hamba dan Robnya. Hijab yang sangat halus adalah kelalaian. Hati yang sibuk dengan rutinitas, pekerjaan, dan aktivitas, namun lupa menghadirkan Allah di dalamnya, sehingga hidup berjalan, tetapi jiwa tertinggal. Kelalaian ini membuat seseorang terlihat aktif secara lahir, namun kosong secara batin. Dan inilah keadaan yang paling rawan kehilangan cahaya. Hijab-hijab ini tidak akan tersingkap dengan banyak bicara, tetapi dengan muhasabah yang jujur, taubat yang terus diperbarui, dan doa yang lahir dari hati yang benar-benar membutuhkan Allah. Setiap kali seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui kelemahan, dan memohon agar dibersihkan dari hijab-hijab ini, maka perlahan cahaya makrifat akan kembali menembus dadanya. Inilah sebabnya perjalanan makrifat bukan tentang naik, tetapi tentang turun. Turun dari ego, turun dari rasa hebat, dan turun menjadi hamba yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Cahaya makrifat yang telah Allah tanamkan di dalam dada bukanlah sesuatu yang sekali datang lalu menetap tanpa perawatan. Karena hati manusia bisa berubah, naik dan turun, terang dan redup, tergantung bagaimana ia menjaga hubungannya dengan Allah di setiap keadaan. Menjaga cahaya makrifat dimulai dari menjaga keikhlasan. Sebab keikhlasan adalah oksigen bagi cahaya,
Dan tanpa keikhlasan, cahaya akan perlahan meredup, meskipun amal terlihat banyak. Setiap amal perlu terus diperiksa niatnya, bukan dengan rasa was-was yang berlebihan, tetapi dengan kesadaran bahwa hati mudah sekali tergelincir mencari selain Allah. Zikir yang istiqomah menjadi penopang utama, karena zikir menjaga hati agar tetap ingat. Dan hati yang ingat tidak mudah dikuasai oleh kelalaian. Zikir bukan hanya setelah salat atau di waktu tertentu, tetapi usaha menghadirkan Allah dalam bekerja, berbicara, memilih, dan mengambil keputusan. Salat pun perlu dijaga ruhnya, bukan hanya gerakannya, dengan meluangkan waktu sejenak sebelum salat untuk menenangkan hati dan mengingat bahwa yang akan dihadapi adalah Rob semesta alam. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, meskipun sedikit, lebih menjaga cahaya daripada membaca banyak tanpa menghadirkan hati. Karena Al-Quran adalah sumber cahaya bagi jiwa yang mau mendengarkan. Menjaga cahaya makrifat juga berarti menjaga diri dari dosa-dosa kecil yang sering diremehkan. Karena dosa kecil yang terus dilakukan akan menumpuk dan menggelapkan hati. Pandangan, ucapan, dan sikap perlu dijaga. Sebab setiap pelanggaran kecil meninggalkan noda. Dan noda inilah yang perlahan menutupi cahaya. Bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kepada Allah sangat membantu menjaga cahaya, karena hati mudah terpengaruh oleh lingkungan tempat ia berlama-lama. Kesendirian yang berkualitas juga penting, bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk mendekat kepada Allah. Karena dalam kesunyian, hati lebih jujur melihat dirinya sendiri. Muhasabah di akhir hari menjadi sarana membersihkan hati, mengingat kembali kesalahan, mensyukuri nikmat, dan memperbarui niat untuk esok hari. Menjaga cahaya makrifat berarti menerima ujian dengan lapang dada. Karena ujian bukan tanda dijauhkan, melainkan cara Allah menguatkan cahaya di dalam hati. Setiap ujian yang dihadapi dengan sabar dan rida justru membuat cahaya semakin jernih. Karena hati belajar bersandar hanya kepada Allah, menghindari perdebatan yang tidak perlu juga bagian dari menjaga cahaya. Karena perdebatan sering memicu ego dan mengeraskan hati. Orang yang menjaga cahaya makrifat akan lebih memilih memperbaiki diri daripada memenangkan argumen. Karena yang ia cari adalah keselamatan hati, bukan kemenangan lisan. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, kebaikan yang tidak diumumkan, dan doa yang dipanjatkan dalam sepi, semuanya menjadi penguat cahaya yang sangat besar. Semakin seseorang menjaga hubungannya dengan Allah secara tersembunyi, semakin Allah menjaga hatinya dari kegelapan yang tidak ia sadari. Menjaga cahaya makrifat pada akhirnya adalah menjaga adab kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena adab adalah pintu terbesar turunnya rahmat dan cahaya. Ketika cahaya makrifat benar-benar menyala di dalam dada seorang hamba, hidup tidak lagi dipandang sebagai sekadar rangkaian peristiwa yang harus dilewati, tetapi sebagai perjalanan pulang menuju Allah yang dijalani dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan harap. Orang yang hidup dengan makrifat tidak lagi bertanya apa yang akan ia dapatkan dari dunia, tetapi apa yang bisa ia persembahkan kepada Allah melalui setiap amanah yang diembannya. Ia bekerja bukan hanya untuk mencari penghidupan, tetapi untuk menunaikan tanggung jawab. Ia berkeluarga bukan hanya untuk kebahagiaan, tetapi untuk belajar mencintai dan bersabar. Dan ia hidup di tengah manusia bukan untuk diakui, tetapi untuk memberi manfaat. Makrifat membuat seseorang berdamai dengan takdir, karena ia sadar bahwa apapun yang Allah tetapkan tidak pernah salah, meskipun seringkali tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Dalam kehilangan, ia tidak hancur, karena ia tahu bahwa yang pergi hanyalah titipan, dan yang kekal hanyalah Allah. Dalam kesempitan, ia tidak putus asa, karena ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Makrifat menjadikan hati tenang, bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena hati telah bersandar pada Zat yang Maha mengatur segalanya. Orang yang hidup dengan cahaya makrifat tidak silau oleh dunia, tidak pula lari darinya, karena ia menempatkan dunia sesuai porsinya, sebagai jalan, bukan tujuan. Ia memandang kematian bukan sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai perjumpaan yang dipersiapkan dengan amal, adab, dan kerendahan hati. Setiap hari baginya adalah kesempatan untuk lebih dekat, setiap napas adalah nikmat, dan setiap detik adalah amanah yang tidak ingin disia-siakan. Makrifat tidak menjadikan seseorang bebas dari dosa, tetapi membuatnya cepat kembali ketika jatuh, cepat bertaubat, dan cepat menangis di hadapan Allah. Ia tidak berani mengklaim dirinya suci, tetapi terus memohon agar Allah menutup aibnya dan memperbaiki akhirnya. Cahaya makrifat menjadikan doa bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan kelemahan, ungkapan cinta, dan bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Di akhir perjalanan hidupnya,
Orang yang hidup dengan makrifat tidak membawa kebanggaan atas amalnya, tetapi membawa harapan besar akan rahmat Allah yang luas. Ia sadar bahwa tidak ada satupun yang menyelamatkannya, kecuali kasih sayang Allah. Dan kesadaran inilah puncak dari ma'rifat yang sejati. Makrifat bukan tentang melihat cahaya secara kasat mata, tetapi tentang hati yang terang dalam ketaatan, sabar dalam ujian, dan tenang dalam ketetapan Allah. Jika hari ini cahaya itu belum terasa terang, maka jangan berhenti membersihkan hati, jangan berhenti mengetuk pintu taubat, dan jangan berhenti berharap. Karena Allah Maha Pemurah kepada hamba yang jujur dalam pencariannya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang tidak hanya mengetahui tentang Allah, tetapi benar-benar mengenalnya dengan hati yang tunduk, jiwa yang tenang, dan dada yang bercahaya hingga akhir hayat.